Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube yang membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait e-ijazah ya teman-teman. Saya buat terakhir itu seminggu yang lalu. Di video ini saya sebelumnya akan menginformasikan bagaimana simulasinya. Tapi untuk jenjang SD dan SMP itu simulasinya dihentikan dulu ya teman-teman, baru dimulai nanti hari sekarang ya teman-teman. Jadi bisa simulasi 13 Mei sampai 30 Mei untuk jenjang SD dan SMP, bisa simulasi e-ijazah. Untuk jenjang SMA, SMK dan sederajat kan sudah mulai kelulusan ya teman-teman. Jadi mungkin oleh pihak webnya untuk SD dan SMP dihentikan dulu untuk pengerjaan di e-ijazah. Dan kemarin untuk jenjang SD, SMP, sederajat sudah melakukan sosialisasi ya teman-teman. Tapi sosialisasinya itu lebih ke orang dinas ya teman-teman, orang dinas dan operator-operator yang dipilih oleh dinas. Ini ya teman-teman, ini rekaman Zoom-nya. 3 hari sudah pelaksanaan, 3 hari ya teman-teman, dari tanggal 7, 8, dan 9 Mei. Nanti saya kasih link-link ini di deskripsi video ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tonton ulang rekaman Zoom. Ini rekaman Zoom yang dari Pusdastin, Direktorat SMP, dan dinas-dinas kabupaten kota yang ada di wilayah Indonesia yang sudah dibagi wilayah-wilayahnya, dan beberapa operator yang ditugaskan oleh operator dinas. Dan saya juga sudah dapatkan materi-materinya. Ini ya teman-teman, yang pertama sosialisasi penerbitan ijazah. Saya akan bahas yang ini dulu, apa sih PDF yang ini terkait sosialisasi penerbitan ijazah. Nanti teman-teman bisa lihat lagi rekaman Zoom-nya yang ini ya teman-teman. Nah ini nanti saya kasih link sosialisasi Zoom-nya di deskripsi video ini ya teman-teman. Ini Zoom yang saya ikuti di hari Jumat tanggal 9 Mei untuk wilayah waktu Indonesia Barat. Nah ini ya teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat saja rekaman Zoom-nya, nanti saya kasih linknya di deskripsi video. Saya sudah rangkum, saya ngambil yang ini ya teman-teman. Nah ini ada beberapa materi, ada beberapa panduan yang PDF ini. Saya ngambil yang ini dulu lah, saya bahas yang ini dulu. Nah, di sini ada beberapa halaman, ada 23 halaman sosialisasi penerbitan ijazah SMP tahun pelajaran 2024-2025. Ini ya teman-teman yang harus teman-teman ketika mengerjakan ijazah, teman-teman harus pahami dasar hukum 2 ini ya teman-teman. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 58 tahun 2004 tentang ijazah jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Yang kedua, Pedoman Pengolahan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Yang ini ya teman-teman. Nah ini yang pertama, yang ini teman-teman harus pahami, baca baik-baik, dibaca dengan teliti apa saja yang ada di sini ya teman-teman. Yang kedua yaitu pedoman, yang ini juga ya teman-teman. Ini sudah ringkasnya, ada 43 halaman. Nah ini teman-teman, nah ini pedoman. Jadi dasar hukumnya dari yang pertama yang ini dan yang ini, itu ya teman-teman. Teman-teman harus pahami itu semua. Nah ini berdasarkan PDF yang ini, itu 2 hukum yang harus kita pelajari, baca baik-baik. Nah ini tahapan untuk penerbitan e-ijazah yang ada ini ya teman-teman, jalurnya. Yang pertama itu Satuan Pendidikan Verbal Data Siswa Dinas Pendidikan Asisten. Nah, untuk satuan pendidikan pastikan siswanya tidak ada yang residu ya teman-teman. Jadi datanya valid semua berdasarkan data di Dukcapil ya teman-teman. Jadi tidak ada residu di verbal pedanya, berdasarkan Zoom kemarin. Kalau yang masih ada residu bakal ditinggal, bakal tidak akan diterbitkan ijazahnya berdasarkan Zoom yang kemarin ya teman-teman. Untuk bagaimana kelanjutannya yang tidak mendapatkan ijazah, saya sih kemarin lihat Zoom belum ada jawabannya. Jadi intinya kalau yang masih ada residu bakal ditinggal, bakal tidak akan mendapatkan ijazah. Terus pastikan akreditasi juga sudah diakreditasi ya teman-teman. Yang belum akred harus menumpang ke sekolah yang sudah akreditasi. Terus kalau sudah aman semua datanya, baru ke penerapan DNS. Nanti kita bahas deh simulasi e-ijazah, karena kan baru hari ini bisa diaksesnya. Terus yang selanjutnya, Satuan Pendidikan menerbitkan SK lulusan dan surat keterangan lulus. Nah ini ya teman-teman, untuk jenjang SD dan SMP baru bisa melakukan benar-benar melakukan e-ijazah itu nanti di tanggal 2 Juni ya teman-teman. Karena kan surat kelulusan SMP itu nanti di tanggal 2 Juni. Terus nanti Satuan Pendidikan mengunduh format SPTJM, terus mengunggah SPTJM bermartai dan ditandatangani oleh Kepsek.
dari tanggal 2 sampai 19 Juni. Terus nanti kalau sudah kita unggah atau upload SPTM-nya, nanti akan disetujui oleh dinas kabupaten atau kota. Kalau sudah disetujui berarti datanya sudah sesuai, nanti akan ditetapkan oleh Pusdatin itu DNT-nya. Berarti sudah, kalau DNT ini berarti inilah yang akan terbit ijazahnya di sekolah kita. Terus nanti Pusdatin menerbitkan nomor ijazah, Satuan Pendidikan mengunduh format ijazah tanggal 2 Juni sampai 14 hari plus maksimal 3 hari. Berarti teman-teman untuk bisa mengunduh ijazah itu nanti di tanggal 25 Juni. Berarti ini udah liburan ya teman-teman. Berarti nanti tanggal 25 Juni sekolah bisa mengunduh atau mendownload si ijazahnya. Yang selanjutnya, Satuan Pendidikan menempelkan foto siswa dan membubuhi tanda tangan Kepsek. Satuan Pendidikan melakukan penata usahaan. Nanti kita bahas penataan itu bagaimana. Selanjutnya, yang satu, penerbitan ijazah Satuan Pendidikan. Nah ini ya teman-teman, spek kertasnya A4, wajib A4, ukurannya 21 cm kali 29,7 cm, wajib A4 ya teman-teman untuk kertasnya. Yang kedua, minimal 80 gram. Di sini kan minimal 80 gram ya teman. Berarti di atas 80 gram boleh, 90 gram, 100 gram, 120 gram. Di atas 80 gram boleh. Yang penting tidak memberati satuan pendidikan dan tidak boleh orang tua atau murid membayar ijazah ini. Jadi ijazah itu gratis ya teman-teman. Makanya di sini minimal 80 gram. Warna kertas putih polos ya teman-teman. Jadi ini yang harus kita gunakan kertasnya, speknya ya teman-teman, minimal 80 gram. Di atas 80 gram boleh. Untuk ini penerbitan ijazahnya, nah ini ya teman-teman, ijazahnya nanti seperti ini nih, cuma ada nomor, tahun ajaran, namanya siapa, tanggal lahir, NSN, dari pendidikan mana, satuan pendidikan mana, NSN. Nah ini nanti ada nomor suratnya, tanggal berapa, nanti di sini kota atau kabupaten atau kota, tanggalnya, nanti di tanda tangan kepala sekolah, dicap basah dan ditempel si foto siswanya di sini teman-teman. Nah di sini. Ini teman-teman, unduh format, cetak, bukan foto, tanda tangan, stempel. Untuk yang menggunakan TTE, tanda tangan elektronik, unduh format, bubukan foto, bubukan TTE, cetak. Kalau saya sih menggunakan yang sebelah kiri ya teman-teman, karena saya belum punya TTE, tanda tangan elektronik. Lanjut. Nah ini pencetakan transkrip nilai. Nah ini yang banyak ditanyakan, untuk transkrip nilainya gimana, inputnya bagaimana. Di sini sudah dijelaskan ya teman-teman. Pertama, spesifikasi kertasnya boleh A4, boleh F4. Mungkin yang muloknya banyak, apalagi yang mungkin yang dari MTS atau MI pelajarannya banyak, boleh menggunakan F4. Jadi nanti si siswa itu mendapatkan 2 kertas ya teman-teman. Satu kertas ijazah, satu kertas lagi transkrip nilainya. Jadi ijazah itu tidak bolak-balik, tapi sekarang akan terpisah. Jadi siswa itu akan mendapatkan 2 kertas, satu ijazahnya, satu lagi transkrip nilainya. Terus minimal, yang kedua, minimal kertasnya itu 80 gram per meter persegi GSM ya teman-teman. Berarti beratnya 80 gram, di atas 80 gram boleh. Warna kertas putih, sama ya teman-teman, yang seperti ijazah, warna kertasnya putih. Lanjut, nah diterbitkan oleh sekolah. Jadi transkrip nilai itu diterbitkan oleh sekolah, oleh satuan pendidikan. Yang pertama, daftar pendaftaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kalau teman-teman menggunakan K13 ya berarti K13. Kalau yang menggunakan kurikulum merdeka ya kurikulum merdeka, sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah teman-teman. Yang kedua, muatan informasi diisi dengan sesuai muatan yang tertulis pada ijazah. Berisi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nilai tulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka ya teman-teman. Jadi 72,50 atau 80,56. Ini contohnya transkrip nilainya. Ada satuan pendidikan, NPSN, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor induk nasional, nomor ijazah. Nanti berarti pengisian transkrip
nilai itu setelah ijazahnya muncul ya teman-teman, karena kan di sini ada nomor ijazah itu diinputkan oleh Pusdatin. Nah ini ya teman-teman. Nah ini untuk mata pelajarannya sesuaikan yang kurikulum teman berlaku ya. Nanti saya mah paling sesuaikan yang ada di rapotnya, dari poin nomor 1 sampai nomor berapa 11 atau 10 gitu mata pelajarannya. Jadi untuk kelas 3 nilai itu diterbitkan oleh sekolah masing-masing. Di e-ijazah, di webnya ijazah itu tidak menginputkan nilai ya teman-teman. Selanjutnya penatausahaan. Nah ini ya teman-teman, penatausahaan itu satuan pendidikan wajib melakukan penatausahaan ijazah dan taksib nilai, menyimpan fotokopi ijazah, di scan ya teman-teman. Jadi sebelum diterima ijazahnya itu ke siswa, kita harus menyekannya dulu ya teman-teman, agar terdata si ijazahnya. Takutnya kedepannya ada kejadian yang tidak diinginkan seperti banjir, terus bencana alam yang bisa menghilangkan ijazah ini. Bisa kita simpan si ijazahnya itu, bisa nanti kita print ulang lagi ya teman-teman. Makanya di sini ada tentang penatausahaan belangko ijazah. Terus yang terakhir, satuan pendidikan melaporkan hasil penatausahaan kepada dinas kabupaten kota. Nah ini ya teman-teman, catatan penting. Status akreditasi ada 3 macam. Sekolah akreditasi A, B, C, sekolah belum terakreditasi. Yang ketiga, sekolah tidak terakreditasi. Sekolah yang diindukan adalah berstatus tidak terakreditasi. Jadi teman-teman yang sekolahnya belum terakreditasi harus menginduk ke sekolah yang terakreditasi. Yang kedua, lakukan solusi perbaikan data sejak awal, sejak kelas 7 SMP. Nah ini ya teman-teman, mungkin teman-teman dulu yang verbal PD-nya masih banyak merahnya, masih aman ya teman-teman, masih bisa terbit ijazahnya. Untuk tahun sekarang yang verbal PD-nya siswanya masih residu, tidak bisa dikeluarkan ijazahnya ya teman-teman. Makanya dari sekarang yang kelas 7, kelas 8-nya masih ada residu, segera diperbaiki ya teman-teman, agar nanti di kelas 9-nya tidak ada yang residu lagi. Terus yang ketiga, konsultasikan setiap permasalahan data sejak awal terkait verbal PD ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah ini ya teman-teman, yang pertama tentang foto. Foto berwarna atau hitam putih sesuai format yang ada di dalam Pendidikan nomor 58 tahun 2004. Untuk formatnya boleh, berarti ya disesuaikan aja. Di sini kan hitam, putih atau berwarna. Ya kalau saya di sekolah saya paling untuk SMP itu backgroundnya warna biru ya teman-teman. Ukuran foto ini 3x4 ini ya teman-teman, berarti sesuai. Foto ditempel atau ditempel di file tidak diatur, tapi sebagai catatan ketika sudah dibuka tanda tangan maka dokumen tersebut sudah final. Jadi di print dulu si ijazahnya, baru ditempel, nanti ditandatangani, dicap basah oleh kepala sekolah ya teman-teman. Jadi ditempel ya teman-teman, si fotonya itu bukan di-upload atau diunggah di ijazahnya, tapi di print dulu ya teman-teman untuk terkait foto. Nah ini yang teman-teman yang banyak ditanyakan juga, cap jari. Apakah dibutuhkan cap jari pada ijazah tahun ini? Format ijazah tahun ini tidak ada cap jari ya teman-teman. Jadi nanti tidak ada cap jari lagi di sini, tidak ada lagi cap 3 jari. Karena kan sudah ijazah ya teman-teman, sudah berbasis digital. Tanda tangan dan stempel. Tanda tangan elektronik diunggah di mana? TTE dipasang ketika format sudah diunduh kepala sekolah. Nah saya kurang paham juga TTE nih, karena kan saya masih menggunakan yang biasa ya teman-teman, karena kan sakralnya itu kan si kepala sekolah menandatangani ya teman-teman. Tanda tangan dengan tindak apa tidak diatur, mau biru mau hitam, nanti disesuaikan aja sesuai dengan peraturan dinas kabupaten setempat. Stempel harus kena foto, harus ya teman-teman. Jadi ketika disempel fotonya itu harus terkena, ketika disempel fotonya itu harus kena foto, stempelnya itu harus kena fotonya ya teman-teman. Lanjut, jika kepala sekolah berangkat haji, siapakah yang menandatangani SKL dan SK kelulusan? SKL dan SK kelulusan dari SPTJM dapat ditandatangani oleh kepala dinas. Nah ini ya teman-teman, yang sekarang kan lagi bulan haji ya teman-teman. Teman-teman yang kepala sekolahnya sedang berangkat haji, yang menandatangani SKL dan kelulusan, SKL, SK kelulusan SPTJM bisa ditangani oleh kepala dinas ya teman-teman. Nanti sih katanya akan ada format untuk pergantian PLT ya teman-teman, katanya sih seperti itu. Namun pengesahan ijazah dapat menunggu kepala sekolah selesai ibadah haji.
Apa yang diisi ini yang poin isi transkripnya, apa yang diisi transkripnya acuan dari mana sesuai peraturan perundang-undangan. Kalau KT kelas bisa merujuk pada Permendikbud nomor 35 tahun 2018. Untuk yang kurikulum merdeka merujuk Permendikbud nomor 12 tahun 2004 tentang kurikulum nasional. Terus muatan lokal diisi sesuai pelaksanaan di sekolah, mulok sesuai mulok yang sudah masuk ke dalam SK Pemda. Jika ada mulok yang terada di dalam Dapodik boleh dimasukkan ke dalam transkrip nilai. Kalau saya pribadi sih ya sesuaikan aja dengan yang ada di rapot muatan lokalnya. Kalau ada cuma bahasa Sunda ya udah bahasa Sunda. Kalau saya sih transkrip nilainya disesuaikan yang ada di rapotnya. Nah, tanggal terbit ijazah sesuai tanggal berapa sesuai kebutuhan, tidak perlu back update akan menu entry tanggal di mana-mana ijazah. Jadi kan mulai ijazah itu kan mulai di printnya itu mulai bisa di print itu tanggal 25 Juni. Kalau teman-teman ngeprintnya tanggal 25 ya nanti terbitnya tanggal 25. Kalau ngeprint tanggal 27 ya nanti ada tanggal di tanggal 27. Nah, tanggal terbitnya ya teman-teman. Nah, ini bentukan ijazahnya. Kalau benar-benar sudah bisa di print cuma ada nomor, namanya siapa, tanggal lahir, NSN dari satuan pendidikan mana, NPSN. Nah, ini pengadaan penunggu ijazah. Apakah boleh Dinas Pendidikan menyegerakan spek kertas di daerah? Tidak diatur asal tidak menyulitkan sekolah ya teman-teman. Apakah boleh distrik mengadakan kertas satu tinta agar seragam digunakan oleh sekolah? Jika Dinas Pendidikan yang akan mengadakan kertas satu tinta tertentu disilahkan, tapi menggunakan dana dari APBD, tidak boleh ke sekolah. Dimontok untuk berhati-hati dengan potensi monopoli atau coy ini ya teman-teman. Saya kurang paham nih coy. Intinya tidak ada pemungutan atau pembayaran ketika pengambilan ijazah ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman terkait materi ijazah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lagi sosialisasinya, nanti saya kasih ya teman-teman linknya ini ya teman-teman. Ini link zoomnya seperti ini ya teman-teman. Teman-teman harus download 5 file dulu. Saya udah download, nah ini masih belum bisa ya teman-teman. Intinya teman-teman itu sih singkatnya, atau teman-teman mau simak ini ada 4 jam kemarin si sosialisasinya, teman-teman boleh dilihat lagi, disimak lagi, atau ikuti channel YouTube saya Haris Fauji. Nanti saya akan bahas lagi terkait ijazah. Nanti saya bahas juga bagaimana simulasinya, bagaimana mengerjakannya dari awal sampai pengunggahan atau mengupload SPTJM. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain, dan tentunya jangan lupa juga subscribe yang ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.